Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah pneumatik dan hidrolik, dimana kali ini kita ketemu dalam sesi kelima. Di sesi kelima ini kita akan membahas mengenai pompa hidrolik, jadi salah satu komponen dari sistem hidrolik yang sangat penting tentunya. Pompa hidrolik ini bisa kita sebut sebagai mesin yang bekerja untuk meningkatkan energi cairan yang melewatinya. Nah, secara umum pompa, jadi bukan cuma pompa hidrolik ya, tapi pompa secara umum itu dibagi menjadi tiga, yaitu displacement, rotodynamic, dan special effect. Nah, apa beda ketiganya ini? Kalau pompa displacement itu adalah pompa yang fungsinya itu untuk menaikkan head, jadi seperti pompa air yang kita kenal lah gitu ya. Jadi dia dari head yang rendah dia pindahkan atau dia displacementkan ke head yang lebih tinggi. Nah, ini prinsip kerjanya pompa displacement. Sedangkan pompa rotodynamic itu bukan energi potensial atau head yang lebih dituju, tapi justru energi kinetik. Jadi dia berupaya untuk meningkatkan energi kinetik cairan. Melalui apa? Yaitu melalui pergantian momentum antara cairan dengan rotor atau roda giginya. Nanti kita bahas lebih detailnya. Nah, yang terakhir ada pompa dengan special effect gitu ya. Jadi efek khusus. Nah, special effect ini disebut special effect tentu karena prinsip kerjanya yang berbeda, prinsip kerjanya khusus gitu. Ada dua contoh dari special effect pump, yaitu jet pump dan airlift pump. Nah, seperti Anda tahu, jet pump itu ya prinsip kerjanya nggak seperti pompa-pompa biasanya, walaupun dia fungsinya sama-sama menaikkan head gitu ya. Tapi dengan konsep dorongan nozzle itu dia bisa memberikan energi dorong yang jauh lebih tinggi. Jadi itu klasifikasi pompa secara umum. Nah, berikutnya kita akan coba bahas beberapa pompa hidrolik yang umum digunakan pada sistem hidrolik. Kita nggak akan bahas semua klasifikasi pompa tentu, cuma kita akan bahas yang paling banyak digunakan atau yang umum digunakan dalam sistem hidrolik. Yang pertama ada yang disebut sebagai band axis axial piston pump. Jadi ini salah satu jenis pompa torak atau pompa piston aksial gitu ya. Nah, keunikan dari band axis axial piston pump ini adalah aksisnya atau porosnya. Jadi porosnya itu miring. Ketika dia bekerja, dia menggunakan poros dalam suatu sudut tertentu gitu. Fungsinya tentu agar piston bisa bergerak turun naik secara bergantian gitu. Jadi di situ ada dua piston, satu pasang lah, kabel gitu seperti biasanya. Nah, prinsip kerjanya secara umum adalah ketika poros penggerak atau drive shaft itu berputar, blok silinder akan ikut berputar. Nah, blok silinder itu kemudian akan membuka port plate-nya. Nah, dari port plate itu nanti lah fluida itu akan masuk. Nah, poros penggerak ini berputar mengelilingi sumbu horizontal. Jadi poros penggerak berputar biasa saja, sedangkan blok silinder itu berputar dengan sumbu yang mempunyai kemiringan, inclination. Nah, kemiringan blok silinder ini akan menggerakkan torak untuk bergerak turun naik seiring perputaran blok silinder. Nah, gerakan torak dari titik mati bawah ke titik mati atas itu akan menghasilkan langkah isap. Jadi ketika torak itu bergerak dari bawah ke atas, itu dia sekaligus akan mengisap fluida masuk ke dalam pompa, rumah pompa. Sebaliknya ketika torak itu bergerak dari atas ke bawah, dia akan mengalirkan fluida keluar dari blok silinder. Jadi meneruskan langkah displacement dari pompa. Nah, bisa Anda lihat sudut ini penting. Jadi ketika langkah pompa ini maksimum, itu sudut kemiringannya juga maksimum. Sebaliknya ketika kita mengurangi
pergerakan atau langkah dari pompa, itu sudutnya juga akan ikut berkurang. Nah, otomatis ketika posisi off gitu ya, tanpa langkah, maka posisi pompa ini akan lurus, jadi tidak mempunyai kemiringan. Jadi ketika dia melangkah ya otomatis ada kemiringan. Selanjutnya yang kedua adalah shock split axial piston pump. Jadi ini sama-sama axial piston pump, cuma beda konsepnya gitu ya. Kalau tadi itu ada kemiringan pada block cylinder, di sini tidak ada inclination ya pada block cylinder, cuma agar torak itu bisa bergerak seperti bend axis axial piston pump tadi gitu kan butuh kemiringan. Nah, kemiringan ini diperoleh dari sudut miring plat baling-baling atau shock splitnya. Jadi toraknya itu menempel ke shock split. Dari kemiringan itulah yang menentukan nanti langkah shock split axial piston pump ini. Nah, prinsip kerjanya ya mirip sih sebenarnya sama bend axis tadi gitu ya, pompa yang tadi gitu. Jadi ketika pompa itu bergerak dari bawah ke torak itu bergerak dari bawah ke atas, maka ada langkah hisap. Ketika bergerak sebaliknya dari atas ke bawah, dia akan ada langkah antarnya gitu, atau deliverynya, langkah tekannya, sehingga terjadi displacement dari fluida. Jadi ini prinsip kerjanya mirip, cuma kemiringan torak itu diperoleh dari shock split atau plat baling-baling yang menempel pada drive shaft atau poros penggeraknya, yaitu perbedaannya. Selanjutnya ada masih pompa piston ya, ada radial piston pump atau pompa torak radial. Nah, perbedaan pompa torak jenis radial adalah gerakan pemompaannya yang tegak lurus poros, jadi berbeda dengan yang lain gitu. Kalau lain pakai pistonnya seperti tadi gitu, punya kemiringan tertentu. Kalau ini gerakan pemompaannya itu tegak lurus terhadap poros penggeraknya. Nah, torak itu digerakkan oleh poros engkol atau eccentric crankshaft. Kita biasa nyebutnya itu cam gitu ya. Nah, sehingga besar langkah piston itu sebesar jari-jari porosnya. Nah, seperti apa kerjanya? Ketika torak itu berada pada titik mati atas, volume rumah pompa itu minimum, itu katup isap dan katup keluar tertutup. Kemudian ketika poros itu terus bergerak, torak akan bergerak ke bawah mengikuti sumbu poros engkol. Nah, ketika bergerak ke bawah menuju titik mati bawah, volume rumah pompa itu akan meningkat dan katup isapnya terbuka, sehingga fluida mengalir menuju rumah pompa. Nah, ketika nyampe bawah tertutup lagi katupnya. Ketika balik ke atas, itu fluida akan ditekan keluar dari rumah pompa untuk melakukan langkah perpindahan atau displacementnya. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, selanjutnya itu kalau tadi itu pompa piston atau pompa torak, kita menuju ke pompa roda gigi. Nah, yang pertama adalah pompa roda gigi luar atau external gear pump. Nah, pompa roda gigi luar tuh punya beberapa bagian utama seperti yang Anda lihat pada gambar gitu ya. Terus prinsip kerjanya seperti apa? Prinsip kerjanya adalah pertama-tama driving shaft atau poros penggerak itu berputar menggerakkan roda gigi penggerak atau driving gear. Nah, kemudian driving gear ini menggerakkan driven gear atau roda gigi driven. Nah, dari perputaran sepasang roda gigi tersebut terjadi daya isap yang menyebabkan cairan atau fluida itu masuk melalui saluran isap atau inlet. Nah, terus kemudian fluida ini akan didorong oleh celah gigi dan rumah pompa untuk diteruskan ke saluran tekan atau outletnya. Jadi yang melakukan pengisapan dan penekanan atau displacement terhadap fluida itu adalah gerakan sepasang roda gigi itu gitu, yang digerakkan oleh poros penggerak. Jadi roda gigi itu bergerak berputar untuk mengisap, kemudian juga mendorong secara langsung fluida itu keluar dari pompa. Jadi simpel sekali ini pompa jenis ini. Nah, kalau ada pompa roda gigi luar, tentu ada pompa roda gigi dalam atau internal gear pump. Nah, internal gear pump ini pompa yang cocok untuk tekanan tinggi
dan untuk cairan hidrolik yang bervariasi. Keunggulannya, ukuran pompa roda gigi dalam ini atau internal gear pump lebih kecil dari eksternal gear pump pada kondisi volume geometrik pompa yang sama. Selain itu, tingkat kebisingannya lebih kecil. Kenapa? Karena pompa roda giginya ada di dalam, jadi teredam oleh rumah pompanya. Nah, prinsip kerjanya juga cukup sederhana. Jadi pinion itu menggerakkan roda gigi dalam, menggerakkan gearnya gitu istilahnya. Jadi pinion itu driving gear kalau untuk internal gear pump, sedangkan gear itu sebenarnya adalah driven gearnya. Nah, selama proses perputaran tuh tekanan negatif dihasilkan pada daerah berongga, jadi daerah yang nggak ada gearnya gitu lah istilahnya, dan cairan mengalir ke dalam tanpa melalui lubang pada plat samping. Ke dalam pompa itu melalui lubang pada plat samping. Jadi di side plate itu ada lubang di mana selanjutnya fluida itu mengalir ke situ. Nah, kemudian segmen assembly itu memisahkan rumah isap dan rumah antar. Jadi nah, dua roda gigi pada daerah antar itu kemudian akan memindahkan cairan keluar dari pompa. Jadi kalau ya mirip lah sama roda gigi eksternal gitu ya, cuma konsepnya itu ada celah gitu. Jadi karena bentuk rumah pompanya itu berbeda, jadi ada celah pada side plate di mana itu bisa memasukkan fluida ketika dilakukan langkah isap. Nah, selanjutnya putaran pinion dan gear roda gigi dalam itu yang akan mendorong fluida itu keluar dari rumah pompa, ya mirip roda gigi eksternal lah. Yang selanjutnya adalah gerotor pump atau pompa gerotor. Nah, gerotor ini merupakan istilah atau singkatan dari generated rotor. Jadi sebenarnya ini pompa roda gigi dalam sebenarnya gitu ya, cuma agak berbeda konsepnya dengan internal gear pump tadi. Nah, pada gerotor pump ini antara dua roda pasangan roda gigi dalam, antara pinion dengan gearnya gitu istilahnya, itu terdapat perbedaan jumlah gigi. Jadi jumlah giginya tidak sama, jumlah giginya itu berselisih 1. Nah, di sini memang sengaja dibuat seperti itu gitu ya, padahal keduanya itu punya arah putar yang sama. Jadi yang dalam itu nanti menggerakkan roda gigi luarnya itu dengan arah putaran yang sama gitu, tapi ada selisih pada jumlah giginya. Nah, apa fungsinya selisih ini? Jadi selisih jumlah gigi ini berfungsi untuk membuat kondisi suction dan displacement, jadi kondisi isap dan kondisi tekannya gitu ya, perpindahannya. Ketika roda gigi bagian dalam yang lebih kecil itu berada pada puncak roda gigi bagian luar, karena ada selisih 1 tadi, itu terjadi kondisi ruang area luas area maksimum di dalam rumah pompa. Nah, pada saat kondisi itu terjadi proses isap, angka isap, fluida masuk ke rumah pompa. Nah, ketika dia berlanjut berputar akan ada kondisi di mana area itu menjadi minimum ketika puncak dari internal gear atau rotornya itu masuk ke water gear, ke lembahnya, valley-nya. Nah, ketika terjadi seperti itu luas area menjadi minimum, sehingga mau nggak mau fluida harus ditekan keluar dari rumah pompa. Nah, seperti itu proses prinsip kerja dari gerotor pump. Yang selanjutnya adalah screw pump atau pompa ulir. Jadi pompa ulir ini sebenarnya mirip pompa roda gigi ya, cuma karena roda gigi, pasangan roda gigi itu dipasang memanjang, jadi menjadi mirip ulir gitu, mirip ulir pada poros. Nah, ada dua jenis pompa ulir ini. Yang pertama twin gear ketika menggunakan 2 pasang gear, dan ada treble gear yang menggunakan 3 pasang gear atau 3 pasang roda gigi. Jadi pompa screw ini simpel sekali ya. Dorongan atau rumah pompa itu terjadi, proses perpindahan cairan, displacementnya itu terjadi karena dorongan pergerakan ulirnya dalam rumah pompa. Jadi
ketika ulir bergerak akan terjadi suction, dan kemudian fluida yang sudah masuk itu tadi, yang sudah masuk ke dalam rumah pompa akan terus didorong oleh pergerakan ulirnya. Jadi tidak terlalu repot lah itu prinsip kerjanya. Nah, fungsinya twin gear dengan treble gear tadi, tentu treble gear mempunyai daya dorong yang lebih kuat, jadi volume geometrik pompanya jauh lebih besar daripada yang twin gear, karena pergerakan yang dihasilkan itu lebih banyak gitu, karena roda giginya atau ulirnya tadi jauh lebih banyak. Nah, yang selanjutnya ini adalah pompa kipas atau fin pump, biasanya juga disebut balance fin pump. Jadi ada konsep, kenapa? Karena ada konsep kesetimbangan nantinya. Nah, pompa kipas ini itu menggunakan rumah pompa yang bagian dalamnya itu berbentuk elips, dan terdapat dua lubang pemasukan atau inlet serta dua lubang pengeluaran atau outlet yang sisinya saling berlawanan arah. Dibuat sedemikian rupa itu agar tekanan radial dari cairan hidrolik itu saling meniadakan, sehingga terjadi kondisi balance atau keseimbangan. Makanya tadi disebut balance wind pump. Jadi kalau pompa-pompa displacement sebelumnya itu rata-rata unbalance kondisi tekanannya itu, kalau pada pompa kipas ini kondisinya balance. Jadi paling unik ini. Terus pompa kipas ini itu punya fin atau kipas yang bentuknya itu dipasang pada poros, beralur atau slot, dan karena adanya gaya sentrifugal selama rotor berputar, maka kipas tadi itu akan selalu merapat pada rumah pompa sehingga terjadi proses pemompaan. Nah, prinsip kerjanya sederhana ya. Jadi rotor itu digerakkan oleh poros penggerak yang berputar di dalam cincin stator atau stator ring gitu ya. Terus kipas itu dipasang pada slot beralur pada rotor, jadi dikunci pada rotor itu finnya. Nah, putaran rotor itu menyebabkan adanya tekanan pada kipas akibat gaya sentrifugal. Jadi kipas itu kan tadi bentuknya elips, jadi ada pada kondisi kipas itu ditekan, mendapat tekanan, terus dia bergerak merapat kepada rumah pompa. Nah, saat terjadi proses pengisapan air ke dalam rumah pompa itu diikuti oleh proses pengeluaran air dari rumah pompa, jadi beriringan keduanya. Ketika ada air masuk maka ada air keluar, seperti itu. Makanya balance ya kita nyebutnya. Kalau yang tadi kan umumnya langkah masuk dulu baru ada langkah keluar, kalau ini enggak, jadi dia balance. Ketika masuk ada yang masuk maka ada yang keluar. Kenapa? Karena bentuk elips tadi. Bentuk elips rumah pompa itu menyebabkan ada sisi di mana sisi ruang kosong pada rumah pompa di mana air itu bisa masuk, dan ada sisi ruang kosong di mana air pompa yang sudah masuk tadi akan didorong untuk keluar ketika pada kondisi elipsnya itu yang jaraknya lebih rapat. Jadi seperti itu konsep dari prinsip kerja pompa kipas. Nah, pompa jenis terakhir yang kita bahas pada sesi ini adalah rotodynamic pump atau pompa rotodinamika. Nah, sebenarnya pompa rotodynamic ini seperti halnya pompa sentrifugal. Jadi bekerjanya itu melakukan transfer energi pada cairan dengan peningkatan momentum. Nah, pompa jenis ini itu biasanya digunakan pada kebutuhan untuk membuat kecepatan aliran yang tinggi pada head yang tidak terlalu tinggi. Jadi yang lebih dikejar itu bukan headnya, headnya boleh rendah ya pada kondisi rendah, tapi kecepatan aliran yang lebih tinggi. Jadi berusaha untuk meningkatkan kecepatan aliran. Nah, kelebihan dari rotodynamic pump ini adalah konstruksinya sederhana, harganya murah, perawatan juga mudah, dan kemampuannya untuk bekerja pada cairan dengan lubrikasi yang rendah. Nah, itu salah satu keunggulannya. Nah, prinsip kerjanya juga sangat sederhana. Jadi poros penggerak itu berputar menggerakkan rotor atau impellernya, dan rotor ini akan berputar mengisap cairan masuk ke dalam stator atau volute. Nah, selanjutnya putaran rotor akan mengarahkan cairan keluar dari stator menuju discharge nozzle. Jadi kenapa tadi itu kecepatan output
kecepatan itu bisa meningkat pesat itu karena ada discharge nozzle. Jadi ada nozzle yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan fluida ketika keluar dari pompa. Jadi tekanan yang dihasilkan dalam rumah pompa itu akan dirubah oleh nozzle menjadi kecepatan yang tinggi. Sehingga keinginan untuk meningkatkan kecepatan yang tinggi itu bisa dicapai oleh pompa rotodinamik ini. Nah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai klasifikasi pompa yang banyak digunakan pada sistem hidrolik. Selanjutnya kita akan pada sesi berikutnya kita akan bahas lebih panjang mengenai perhitungan-perhitungan gitu, analisa displacement dalam pompa. Nah, jangan lupa Anda kerjakan diskusi kuis yang sudah ada itu sebagai bukti kehadiran Anda dalam mengikuti perkuliahan online ini. Demikian sesi kita kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.